Hadirin yang kami hormati, petugas upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Inspektur Upacara Bupati Sintang diwakili oleh Dr. Andes Subendi MSI. Jabatan sehari-hari Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Ajudan Inspektur Upacara Ilham Maulidi. Jabatan sehari-hari Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Master of Ceremony Sanida SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang. Cadangan Indra Sukawati SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang. Pengibar bendera 1. Pasya Raditya Permana kelas 11. 2. Riau Rahmat Adin kelas 11. 3. Akil Faik Muzafar kelas 11 Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 M. Pahang Apri SPD. Jabatan sehari-hari Penyelenggara Katolik. Pembaca Panca Prasetya Korpi Nijo SAG. Jabatan sehari-hari Kasih Bimas Islam. Pembaca doa Istanto SPDI. Jabatan sehari-hari Kasih PD Kompen. Pemimpin barisan 1. Trisno SPDI. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. 2. Taufik SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. 3. Suranto SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Komandan Upacara Basir Askura SPDI. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang. Cadangan Ramlan SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang. Perwira Upacara M. Sirajul Ilmi SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang. Cadangan Ilmi Kurniawan SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sintang. Dirijen Nur Umi Mufida SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Cadangan Melda Oksiniar SPD. Jabatan sehari-hari Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Koordinator Al-Bade Sandal Priantono MPDK. Pengawas Guru Pendidikan Agama Kristen. Dimohon kepada seluruh peserta upacara untuk dapat menonaktifkan HP atau mensilentkan melodi selama upacara berlangsung. Upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dimulai. Pendataan barisan peserta upacara oleh Komandan Upacara.
Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara. Kepada komandan upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Sebelum barisan saya ambil lagi. Semangat di depan. Gerak. Inspektur upacara menempati mimbar upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Lapor upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Langkah, tegap, maju, tak. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Berhenti. Jalan. Bawa perbuatan kamu keluar. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Menteri Agama Republik Indonesia pada upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama tanggal 3 Januari 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Widodong Tiang, para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparatur sipil Kementerian Agama dan peserta upacara yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Sahri II dengan Menteri Agama pertama Haji Muhammad Rasyidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Kemaknaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan cita pemerintahan Prabowo Gibran. Antara lain, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, dalam cita kebangsaan yang berideologi Pancasila, keberadaan Kementerian Agama merupakan jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dengan negara. Pidato pertama Menteri Agama pada 4 Januari 1946 menegaskan bahwa Kementerian Agama membawa misi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama serta pemeluk-pemeluknya. Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberikan tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad yang dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religiusitas masyarakat, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan intern dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktek seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan. Namun, berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan ajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema umat rukun menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi aspirasi pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit terwujud sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia, negara besar dengan 17.500 pulau, cagar alam yang bersifat pada lubang dan serta menghadirkan kemiskinan, ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata,
direspon secara serius, termasuk oleh para agamawan. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penerapan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Di Abu Dhabi dan seluruh secara khusus membuka pavilion iman melayani anak-anak oleh pemimpin mereka Katolik Paus Fransiskus dan imam pertama Istiqlal Jakarta pada 5 September 2004 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan dan penanggulangan perubahan lingkungan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Maka dunia petunjuk pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan moderasi. Indonesia mempunyai harta yang tak terkadar nilainya, yakni kerukunan umat beragama. Hadirin peserta upacara yang saya hormati. Salah satu tugas penting Kementerian Agama di samping bimbingan kehidupan beragama dan sarana peribadatan ialah peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan adalah tumpuan masa depan bangsa yang harus difasilitasi dengan sistem pendidikan berkualitas dan terjangkau. Proses pendidikan mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. Makan bergizi gratis akan dilaksanakan pada lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan adalah penyandang disabilitas harus mendapat layanan pendidikan agama dan keagamaan yang setara dan berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi umat juga menjadi konsentrasi Kementerian Agama. Ini dilakukan dalam upaya mewujudkan cita pemerintahan dan mengentaskan kemiskinan. Hasilnya antara lain gerakan filantropi lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan dari koperasi dalam tata kelola organisasi. Rasa tenang, karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintah kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga patut bersyukur pendayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada 5 kantor Kemenak Kabupaten Kota dan 3 madrasah aliyah negeri binaan Kementerian Agama. Apresiasi juga diberikan bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atas penghargaan pelayan prima 2024 dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian dan lembaga tahun 2024. Rasa syukur juga kita panjatkan atas penghargaan dan penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan dan pelayanan publik inklusif terbaik 2024 dari Kementerian PAN dan RP kepada 5 kantor Kementerian Kabupaten binaan Kementerian Agama. Instansi kita juga semakin terbuka, ditandai dengan penghargaan Komisi Informasi Publik pada Kementerian Agama sebagai Badan Publik Informatif. Saya mengucapkan selamat kepada para penerima tanda penghargaan. Penghargaan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan menambah kebanggaan sebagai kop Kementerian Agama. Gubernur, Bupati, Wali Kota, ormas-ormas keagamaan, guru, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, ulama dan rohaniwan, Badan Kesehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, pengelola dana filantropi keagamaan,
dan seluruh stakeholder yang terkait atas kerjasama, sinergi dan segala kontribusinya dalam pembangunan bidang agama dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita satukan mata, hati, mulakan niat dan satukan pikiran untuk berkhidmat demi agama, bangsa dan negara. Dengan niat ibadah, kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas kita masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025. Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA di Tangerang, Terima kasih. Menyanyikan lagu Maras Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing pada kesempatan yang mulia ini. Hidupkan saya untuk membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hamid ya Rahman, Tuhan yang Maha Terpuji, lagi Maha Pengasih tak pilih kasih. Kami sengadahkan kedua tangan kami, diri kalbu kami yang selalu memuji asma-asma-Mu ya Allah. Dan dengan ridho-Mu kami dapat melaksanakan upacara dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 dengan tema yaitu umat rukun menuju Indonesia emas. Kemurahan-Mu menunjukkan kami kepadamu, kebaikan-Mu mendekatkan kami kepadamu, kasih sayang-Mu mengingatkan kami jalan menuju keridhaan surga-Mu. Ya Hakim ya Rahim, Tuhan yang Maha Bijaksana, lagi Maha Penyayang tak pilih sayang. Engkaulah Maha Penyayang, sayang-Mu takkan terbilang, rahmat-Mu amat luas membentang. Kegiatan ini kami laksanakan sebagai wujud rasa syukur yang mendalam atas hari lahirnya Kementerian Agama, yaitu 79 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946, dengan Menteri Agama pertama adalah Haji Muhammad Rasidi. Ini menjadi sejarah yang pengingat kali bahwa Kementerian Agama selalu berjuang dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Bimbinglah hati kami untuk melakukan tekad menjaga keutuhan bangsa tercinta dan tetap berusaha untuk membangun bangsa kami menjadi bangsa yang maju, aman, adil dan sejahtera. Berikanlah kemampuan kepada kami sebagai ASN Kementerian Agama untuk bekerja dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh sehingga dapat menjadi teladan bagi umat dan masyarakat kami. Ya bersedia hadir, Tuhan yang Maha melihat lagi Maha memberi petunjuk. Jagalah rasa persaudaraan serta kekeluargaan di antara kami. Hilangkanlah perbedaan dan buruk sangka di dalam kami, sehingga kami mampu bekerja sama dalam melayani umat, serta mampu menjaga nama baik Kementerian Agama sebagai tempat tugas kami yang mengabdi selama ini. Curahkanlah kemampuan kepada kami semua untuk tetap bekerja dengan baik dengan berpedoman 5 budaya kerja Kementerian Agama, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan bagi pelayanan terima kepada masyarakat kami. Tumbuhkanlah sikap saling menghargai dan toleransi apapun suku dan agama kami, sehingga persatuan dan kedamaian umat yang kami rasakan. Ya Tawwab ya Rabbul, Tuhan yang Maha menerima taubat lagi Maha Pengampun tak ampun. Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para pendahulu, sesepuh dan pendiri Kementerian Agama. Berikanlah ya Allah balasan rahmat surga-Mu kepada mereka semua, dan jadikanlah di akhir hidup kami dengan keadaan husnul khatimah. Ya Malikul Mulk yang Budi, Tuhan yang Maha memiliki kerajaan, lagi Maha mengabulkan segala kita. Kabulkanlah doa dan kita kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih.
Siap, keluarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Siap. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan mimbar upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat. Di depan. Gerak. Bapak Ibu hadirin yang